Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lulu Nike. Hari ini aku mau share nih ke teman-teman semua mengenai perhitungan kebutuhan ukuran dapur. Kebetulan sekarang tuh aku lagi renovasi rumah dan aku tuh habis searching-searching juga ya, kebutuhan dapur tuh ukurannya tuh berapa sih, kayak kabinet bawah, kabinet atas, sebaiknya yang ukurannya seperti apa. Nah, alhasil inilah hasil dari rangkuman aku ya, dan ini aku terapin juga buat di rumah aku. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini aku share ke teman-teman semua ya, dengan ukuran dapur yang aku pakai itu 230 cm ya, jadi nggak besar dapurnya. Makanya karena cuman dapurnya ini segaris, jadi aku mau share kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan pokoknya untuk dapur ini, agar ketika kita bikin dapur kayak top table-nya itu enggak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah gitu. Karena kalau terlalu tinggi kita masaknya juga susah, dan kalaupun terlalu rendah itu tuh nggak enak buat iris-iris ya. Pasti ketika ngiris-ngiris kita malah sakit punggung gitu ya, punduknya juga sakit. Apalagi kalau buat nyuci piring biasanya ya, yang sering itu ya, ini pasti nggak enak banget kalau misalnya si top table-nya itu terlalu rendah gitu. Oke teman-teman, ini langsung aja ya kita review ya. Yang pertama dari rumus kitchen set bawah ya. Jadi di sini ukuran dapurnya tuh 230 cm, dan di sini ada kitchen set bawah ya, atau teman-teman kalau misalnya mau pakai meja beton juga bisa. Kebetulan ini juga aku mau pakai meja beton ya teman-teman ya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngikutin standar, pasti ketika teman-teman renov itu tukangnya atau pemborongnya biasanya dia ngasih yang standar ukurannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai kompornya itu bukan kompor tanam ya, tapi kompor meja, maka biasanya dikasihnya sama tukangnya itu ukuran dapurnya itu dari tinggi kabinet ya sampai atas meja, dari bawah sampai atas meja itu tuh ini biasanya dikasih 60 cm gitu. Jadi itu rendah banget ya. Memang kalau 60 cm itu ditambah dengan 15 cm ya, kalau kompor meja itu jadi 75 cm. Cuman menurut aku untuk orang yang tinggi gitu kan kayak aku, itu masih terlalu rendah teman-teman, gak enak. Jadi kalau masak tuh tiap masak, aku juga di rumah kan ukuran kabinet bawahnya itu dari lantai dasar sampai atas meja itu tuh cuma 60 ya. Jadi kalau ditambahin sama kompor meja itu jadi 75 cm, dan itu tuh benar-benar gak enak. Sering banget aku sakit punggung, sakit pinggang, dan juga sakit punduk ya. Biar nggak sakit, makanya kita sesuaikan dengan tinggi badan kita gitu ya. Nah, di sini rumus kitchen set bawah adalah tinggi badan dibagi 2 ditambah 5 cm. Nah, kebetulan tinggi badan aku nih di sini 165 ya, dibagi 2 ditambah 5. Jadi kurang lebih aku butuh tinggi yang 87,5 gitu. Di sini aku setarain aja sama 85 cm karena aku ngitung dari kompor ya. Kompornya kompor tanam, cuma kompor tanam kan kalau ditambahin itu bisa nambah sekitar 5 cm gitu. Jadi ya udah deh 85 cm gitu. Awalnya juga aku mikir ya udah deh pakai 80 cm aja, ukuran standar kan 80-an ya kalau pakai meja tanam. Nah, ternyata setelah aku iris-iris gitu ya, di meja yang 80 cm itu badan aku masih bungkuk gitu. Jadi mendingan yang 85 aja, karena dia lebih enak. Yang 85 tuh badannya masih bisa tegak, masih bisa bagus, nggak bungkuk gitu teman-teman. Jadi untuk kitchen set ini sebenarnya kan tergantung sama pemakainya ya, tergantung sama yang punya rumah. Kalau yang punya rumah itu postur badannya itu cenderung tinggi, pasti dia kitchen setnya juga tinggi juga. Tapi kalau misalnya orang rumah itu postur badannya cenderung pendek, ya harus disesuaikan juga sama ukuran tinggi kabinet bawahnya gitu. Nah, jadi di sini aku tadi dapetin 85 cm ya teman-teman. Maka tinggi kabinet yang aku pakai ini tuh 85 cm. Terus di sini aku punya beberapa note juga teman-teman ya, biar lebih enak gitu kitchen set tuh. Dan aku juga ini dapet dari Instagram, dari YouTube juga, terus dari
sosmed lain lah ya. Dan ini akhirnya aku rangkumin jadi satu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang bikin mereka menyesal saat merenovasi dapur gitu ya, dan apa yang menjadi untung mereka gitu. Yang pertama, jika lebar kabinet bawah 60 cm, maka lebar kabinet atas tidak melebihi 40 cm. Standarnya adalah 35 cm. Nah, kenapa kayak gini? Karena banyak yang kejedot teman-teman ya. Kalau misalnya yang 40 cm pun, kalau si kabinet atasnya ini kan kabinet bawah, ini kabinet atas, ini backplace. Kalau kabinet atasnya ini jaraknya terlalu bawah, terus yang punya dapurnya juga dia tinggi ya, ini pasti kejedot gitu, sering kejedot ya. Makanya standarnya kalau bisa sih di 35 cm. Lanjut ya teman-teman, ketinggian hood harus di atas kepala minimal 165 cm ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang cooker hood di sini ya, ini paling nggak kasih jarak ya teman-teman, jangan terlalu bawah gitu ya. Karena ya kalau terlalu bawah terus teman-teman tinggi juga orangnya kasihan gitu, bisa kejedot juga. Jadi kalau bisa di atas kepala ya teman-teman. Nah, selanjutnya ukuran kompor ke dinding backplace jarak minimal 15 cm biar gak terlalu belakang dan menyebabkan sakit pinggang. Ini juga ya teman-teman yang sering jadi problem ketika kita mau pasang kompor tanam ya. Ini kan kalau kompor tanam kan nggak bisa digeser-geser kayak kompor meja ya teman-teman. Kalau kompor tanam tuh di sini ditanam ya udah jadi situ. Biar nggak terlalu belakang atau terlalu depan, itu harus pas, dikasih jarak, dan jaraknya itu minimal 15 cm. Selain biar nggak terlalu belakang, ini juga bisa digunakan kalau teman-teman mau pakai wajan yang besar ya. Kalau wajan yang besar itu kalau jaraknya terlalu belakang ya pasti mentok dong sama si backplace, artinya nggak bakal cukup gitu buat wajan yang besar. Makanya biar bisa buat wajan yang besar, pinggirannya ya, maupun di dekat backplace maupun pinggirannya nih dekat tembok, kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman pasang kompornya tuh dekat tembok ya harus dikasih jarak ya, minimal 15 cm gitu teman-teman. Selanjutnya tinggi backplace itu 70 sampai 75 cm ya teman-teman ya. Biasanya kan ada juga yang ngasih 60 cm ya. Kenapa 60 cm? Karena biasanya top table sama backplace itu biasanya belinya keramik granitnya tuh samaan gitu. Jadi tinggal potong aja, keramiknya kan ada yang 120 kali 240 gitu. Jadi biar lebih murah ya udah dipotong dua aja. Terus di sini yang satu buat top table, yang satu buat backplace. Padahal si backplace ini tuh dibutuhinnya tuh 70 sentian gitu. Kalau 60 sentian kan nanti menurut aku tuh lebih ribet. Kalau di sini 60 cm tinggi backplace-nya, maka cooker hood-nya juga mau nggak mau turun. Kalau misalnya cooker hood-nya mau naik, ya nggak ada backplace-nya kan di atas, jadinya kurang estetik gitu. Nah, di sini dikasih tahu juga makanya bahwa tinggi backplace itu 70 sampai dengan 75 cm. Karena untuk pasang cooker hood, jarak dari kompor minimal 70 cm. Api di kompor tidak bisa menyala jika jaraknya 60 cm. Nah, ini juga jadi problem ya teman-teman. Kalau kita pasang backplace itu 60 cm ya, lalu kita pasang cooker hood nih. Ada beberapa orang yang si cooker hoodnya ini dinyalain, kompornya mati tiba-tiba. Karena cooker hoodnya ini pas nyala tuh benar-benar nyedot angin banyak gitu. Malah yang kejadian si kompornya gak bisa dinyalain, mati gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya percuma si cooker hoodnya gak kepake gitu. Kan sayang ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu di sini aku kasih note juga, dan di sini karena dapurnya kecil yang 30 cm, aku di sini beli kompor tanam dan juga cooker hood yang enggak terlalu besar dimensinya. Di sini aku bacain ya teman-teman. Ini untuk kabinet bawah ya, tingginya 85, lalu lebar kedalamannya itu 60 cm teman-teman ya. Lalu kabinet atas ini tergantung ya, nanti mau pakainya itu tingginya sampai plafon atau enggak. Kalau sampai plafon itu bisa sampai 150 teman-teman ya. Kalau enggak pakai plafon standarnya ya, kalau enggak sampai plafon full standarnya 90. Nah, untuk lebarnya ini 35 cm ya teman-teman ya. Lalu kemudian jarak kompor ke dinding atau jaraknya ke backplace ya. Ini kompornya 15 cm.
Kemudian ukuran sink ya, ini ukuran sink aku tuh biar nyaman pakai yang 65 kali 45 ya. Jadi di sini aku kasih space buat rak piring gitu ya. Ini 30 cm. Lalu sinknya 65 cm dan di sebelah kirinya ini aku kasih jarak 15 cm, terus pakai kompor yang ukurannya 52 cm. Jadi kompornya yang kayak di apartemen gitu aku pakai biar ada space nih di tengahnya gitu. Nah, terus di sini ada ukuran cooker hood. Cooker hood ini aku pakai yang ukuran 60 cm ya, teman-teman. Dengan tinggi backplace-nya itu 75 cm gitu. Nah, biasanya kan kita tuh kalau masak di dapur, jadi jantungnya rumah itu pasti dapur dong. Makanya aku pengen buat dapur itu senyaman mungkin gitu ya, teman-teman. Dan di dapur juga kita tuh pasti sehari-hari banyak aktivitas, entah buat masak, minum gitu ya. Makanya di sini aku saranin banyakin colokan. Kayak di bawah pasti ada pompa air, lalu colokan. Kalau misalnya teman-teman pakai kompor tanam, pasti di bawah harus ada colokan. Lalu kalau misalnya teman-teman pakai cooker hood, pasti pengen pakai colokan juga kan, butuh cooker hood. Dan juga untuk masak nasi atau blender-blender butuh colokan juga gitu. Kalau teman-teman ada yang punya dana lebih, teman-teman bisa pakai colokan di bawah meja juga ya, teman-teman, yang portable. Oke teman-teman, itu tadi ya review menghitung kebutuhan ukuran dapur dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya untuk teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang mau ngerenov dapurnya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya atau mau diskusi, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan aktifin loncengnya di channel YouTube Lulu Nike ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.